Paling menarik untuk dicermati pada perdagangan pada hari ini yaitu adalah kinerja atau posisi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, di mana hari ini sempat menembus level 16.000 meskipun pada saat ini tadi terakhir kita lihat datanya masih di level 15 ribuan tapi terus melemah, artinya tidak stabil. Sebenarnya apa saja sentimen yang menyelimuti melemahnya rupiah pada hari ini? Ya, kalau saya lihat memang kan data-data ekonomi kita kan belum banyak yang rilis ya, jadi memang belum ada booster untuk penguatan dari rupiah sendiri. Selain itu kan memang kalau kita lihat data-data ekonomi dari US sudah rilis lebih dulu ya, yang terutama kan ada data inflasi yang dimana kalau kita lihat inflasi kemudian juga indeks harga produsennya itu kompak menguat ya, bahkan IHP-nya itu dari 2,6 menjadi 3% loh. Dina, kalau kita lihat memang salah satunya nih yang mendukung pergerakan indeks dolar makin menguat sehingga mendorong rupiah dan juga beberapa mata uang asing melemah ya akhir-akhir ini. Tetapi kalau saya melihat di pekan depan ini kan akan ada data neraca dagang ya, ekspor impor kita yang kemungkinan neraca dagang kita masih kembali surplus. Kalau surplus ya berarti kita 55 bulan beruntun surplus ya. Kemudian juga di minggu depan kan kita juga ada keputusan suku bunga BI ya. Harapannya keputusan suku bunga BI bisa sejalan dengan stabilitas rupiah tapi juga tidak membebankan terhadap masyarakat yang dimana kan sekarang daya beli juga melemah. Jadi kemungkinan memang BI sepertinya agak kesulitan nih mengambil keputusan nantinya ya. Salah satu memang menjaga daya beli, tapi salah satu juga harus menjaga stabilitas rupiah. Tapi harapannya keputusan BI di pekan depan bisa mendorong penguatan rupiah dan juga didorong beberapa data-data ekonomi dari Indonesia. Dari redaksi CNBC Indonesia sendiri memperkirakan Bank Indonesia apakah akan memotong atau memangkas suku bunga atau seperti apa? Ya kalau untuk saat ini memang kita belum bicara banyak ya Dina, karena memang masih 1 minggu. Tapi kalau saya melihat dengan rupiah saat ini yang sudah berada di level 16.000 lagi gitu ya. Kemudian kan mengingat di bulan Desember itu memang ada momen Natal Tahun Baru. Jadi menurut saya kalaupun misalkan BI menaikkan suku bunga, menurut saya di bulan Desember itu tingkat konsumsi masyarakat itu tetap tinggi harusnya. Karena Natal Tahun Baru kan biasanya orang mau bagaimanapun tetap spending gitu ya, karena memang ingin menghabiskan akhir tahun dengan baik. Jadi menurut saya kalau misalkan nantinya, jadi sebenarnya tergantung kalau pekan depan bertahan di 16.000, menurut saya mau nggak mau BI harus menaikkan suku bunga gitu ya. Dengan catatan ya nantinya di tahun 2025 di mana dari Bank Indonesia sendiri bisa memberikan kebijakan-kebijakan yang memang tidak memberatkan dari satu sisi untuk kebijakan moneter, salah satu sisi untuk kebijakan terhadap daya konsumsi masyarakat juga. Baik, di level berapa rupiah akhirnya harus kita waspadai mengingat di tahun ini kan rupiah juga bahkan sempat melemah hingga ke level 16.400-an. Apakah ada potensi bahwa pelemahan rupiah tersebut bisa kembali terulang di tahun 2024 atau mungkin bahkan di tahun 2025? Sebenarnya kalau ini tergantung dari hasil data-data ekonomi kita juga ya Dina. Jadi menurut saya satu sisi gini, sekarang ekonomi US itu lagi kuat-kuatnya ya. Yang pertama di mana data-data ekonominya kan sudah tercermin gitu ya. Dan salah satu sisi memang itu yang mendorong penguatan indeks dolar. Jadi menurut saya kenapa makanya banyak investor asing yang memang justru lebih suka mengoleksi dolar gitu ya. Kalau di tahun 2025 kebijakan-kebijakan pemerintahan baru Prabowo dan juga Gibran memang bisa mendorong ekonomi kita bisa tumbuh di atas 5%, menurut saya tidak menutup kemungkinan ya rupiah masih bisa stabil di bawah 15.800 gitu ya, bisa di 15.000 bahkan bisa di 15.500 lah paling dekat gitu ya. Jadi sebenarnya tergantung dari kebijakan-kebijakan pemerintah nanti di tahun 2025. Tapi kan kemarin kita sudah ada gambaran ya PPN kan naiknya hanya untuk barang mewah. Jadi harusnya itu bisa mendorong salah satu tingkat konsumsi. Dimana kalau tingkat konsumsi tinggi otomatis kan juga hasil PDB kita kan juga cukup baik. Apalagi PDB kita tuh di atas 50% itu didorong dari konsumsi rumah tangga. Baik. Sering dikatakan bahwa sebenarnya posisi market kita ini harusnya bisa lebih stabil kalau memang secara makroekonomi Indonesia juga ekonominya stabil begitu. Tapi kita tidak bisa membohongi diri karena memang sentimen dari global ini juga sangat kuat. Kalau kita tahu pada saat ini yang sedang diperhatikan oleh para investor adalah hubungan antara Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump dengan Presiden Xi Jinping yang nampaknya agak pasif agresif. Dan salah satu narasi yang diangkat adalah bahayanya yang akan terjadi terhadap perdagangan internasional. Kira-kira dari sentimen ini apa saja yang harus kita waspadai? Apakah ini juga akan berkontribusi terhadap posisi rupiah kita atau bahkan market kita atau IHSG kita di tahun 2025?
Ya, kalau saya lihat memang China sekarang lagi pusing ya, Dina ya, dengan di mana nanti ada kebijakan-kebijakan Trump yang otomatis memang pastinya merugikan dari sisi ekonomi China. Tapi kemarin itu di China sedang menyelenggarakan namanya konferensi kerja ekonomi pusat. Jadi kalau kita mendengarkan dari konferensi tersebut, di mana pemerintahan China itu sekarang sedang membuat strategi. Jadi namanya strateginya itu adalah seperti kebijakan moneter yang lebih longgar dari sebelum-sebelumnya. Selain dari kebijakan moneter yang lebih longgar, juga pemerintah China sedang membuat kebijakan fiskal yang lebih proaktif. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Jadi sekarang biasanya kan China ini kan menjual barang banyak ke US ya. Tapi kan di mana kan nanti kan barang-barang tersebut akan terkena pajak yang cukup besar ya, di atas 60% gitu ya. Nah, di sini pemerintah Cina mendorong untuk peningkatan atau permintaan pasar domestiknya di dalam negeri ini bisa lebih tinggi. Jadi di mana pemerintah China ini akan mulai mengcovery atau ingin memperbaiki dulu dari sisi sektor properti dan juga konsumsi rumah tangga. Kalau misalnya nanti sektor properti, konsumsi rumah tangganya sudah baik, otomatis kan permintaan domestik ini jauh lebih besar. Jadi China itu sekarang mulai mengurangi ketergantungan untuk dari ekspor barang-barang terutama ke US yang otomatis kan memang akan merugikan ya beberapa dari lini bisnis di industri China sendiri. Jadi harapannya kalau nanti dari permintaan domestiknya cukup baik, ekonominya cukup baik, kan otomatis juga apa istilahnya mitra dagang kita terhadap China kan juga baik ya, karena kalau industrinya istilahnya meningkat kan otomatis permintaan dari komoditas seperti batu bara dari kita kan itu juga lebih baik. Jadi harapannya dengan kebijakan-kebijakan tersebut bisa mendorong perekonomian China lebih baik meskipun memang tidak berpatok terhadap pengiriman ekspor. Baik. Dan untuk di tahun 2024 yang tersisa kurang dari 1 bulan, bagaimana dengan nasib IHSG kita begitu? Apakah sentimen-sentimen yang biasanya disebut-sebut sebagai sentimen pendorong di akhir tahun seperti misalnya Santa Claus Rally, kemudian ada juga window dressing, cukup bisa membawa IHSG, karena kan kita bisa lihat sebenarnya secara year to date rapor IHSG pada saat ini tidak terlalu bagus kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, terutama di tahun 2023. Apakah di bulan Desember ini akan menjadi bulan yang cerah ceria begitu bagi IHSG dari dua sentimen, yaitu window dressing dan juga Santa Claus Rally? Kalau saya melihat koreksi hari ini dan juga hari kemarin itu masih cukup wajar saja sih menurut saya. Karena kan sebelumnya kalau kita lihat ya Dina, kita itu sudah sempat rally ya. Itu mulai kita terhadap pergerakan positif itu di 3 Desember ya. Itu menguat bahkan 2,11%. Bahkan itu merupakan penguatan terbesar di sepanjang 2024 hingga 2%-an. Kemudian setelah itu sempat terkoreksi di tanggal 5 Desember, kemudian naik lagi 4 hari beruntun dan saat ini turun 2 hari beruntun. Menurut saya untuk koreksi saat ini memang koreksi masih wajar karena masih di level supportnya. Tapi saya sangat optimis bahwa di sepanjang Desember IHSG masih mencatatkan di era positif ya. Setidaknya bisa bertahan di level 7.500 hingga 7.700 hingga menutup akhir tahun.